Pemirsa, KPK juga melakukan sosialisasi dalam pencegahan tindak pidana korupsi kepada para legislatif di Kota Pekalongan sendiri, serta berkomitmen untuk melakukan pencegahan dan tidak terlibat KKN. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi di hadapan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Pekalongan, masing-masing beserta istri dan suaminya. Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Pekalongan Nur Priyantomo, Inspektur Kota Pekalongan Sri Wahyuni, dan jajaran OPD terkait. Acara dibuka oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Pekalongan M. Azmi Bashir di ruang rapat paripurna kantor DPRD Kota Pekalongan, Kamis siang 28 November. Dalam kegiatan tersebut, jajaran legislatif Kota Pekalongan berkomitmen melakukan pencegahan dan tidak terlibat dalam praktik KKN. Fungsional Satgas Korsup Wilayah 3 KPK Azril Syah mengatakan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pelaporan mengenai identifikasi serta membangun komitmen bersama untuk mewujudkan lingkungan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Azril menilai skor MCP atau perbaikan sistem dalam tata kelola pemerintah yang bersih dan bebas korupsi di Kota Pekalongan sudah bagus, di mana nilainya sudah mencapai 86. Adapun target skor MCP Kota Pekalongan tahun 2024 sebesar 94. Artinya perbaikan tata kelola sudah 94% sesuai indikator yang ada pada referensi di MCP, seperti perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, manajemen talenta ASN, pengawasan aset, pajak, dan lain sebagainya. Ia juga menginginkan survei integritas bisa ditingkatkan. Menurutnya dalam sosialisasi ini juga mengundang pasangan dari masing-masing anggota DPRD Kota Pekalongan agar pencegahan tindak pidana KKN bisa dilakukan berbasis keluarga. Sebab dari keluarga sebagai unit terkecil dan terdekat diharapkan pencegahan KKN bisa dilakukan secara maksimal. Disampaikan Azril, jika seseorang menerima gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan atau tugas dan wewenangnya, kalau bisa hilang tindak pidananya pada saat dilaporkan sebelum 30 hari kerja. Maka KPK nanti akan menentukan status barang gratifikasi tersebut menjadi milik pribadi atau negara. Kalau gratifikasi itu berkaitan dengan jabatan dan dianggap sebagai suap, maka barang gratifikasi tersebut bisa menjadi milik negara. Jadi kami dari KPK memang sengaja datang ke sini untuk anggota-anggota baru ya Prodi ini dalam rangka sosialisasi pencegahan korupsi. Jadi kita berharap sampai masa bakti ya 5 tahun ke depan itu tidak ada kasus korupsi yang terjadi di DPRD ke Kota Pekalongan ini. Jadi kita tadi menyampaikan beberapa hal terkait dengan tindak pidana korupsi, apa yang boleh dan tidak boleh, juga terkait dengan kasus-kasus yang pernah ada. Jadi kita ingin juga supaya ini bisa jadi bahan referensi ya dalam melakukan tugas. Terus juga upaya-upaya pencegahan korupsi yang kita lakukan di pemerintah daerah itu ada MCP ya, Monitoring Center for Prevention, yaitu perbaikan sistem di pemerintah Kota Pekalongan. Dan alhamdulillah ya skornya sudah 86 ya sekarang, 86 pada hari ini. Dan kita juga ingin supaya survei integritas di Kota Pekalongan juga meningkat. Ini kan mengajak istri-istrinya sendiri. Oh iya. Ini yang lain beda. Seperti apa, Bapak mungkin? Jadi KPK juga menerapkan pencegahan korupsi berbasis keluarga. Karena memang keluarga ini yang paling terdekat dengan kita. Ya kita berharap supaya peran keluarga dalam pencegahan korupsi ini bisa maksimal. Jadi keluarga bisa mengingatkan kepada anggota-anggota dewan ini terkait dengan penghasilan, mungkin hal-hal mungkin kalau ada uang yang lebih yang dibawa itu bisa dipertanyakan ini uang memang dari mana kan gitu ya. Kita berharap bahwa pencegahan korupsi ini dari semua sisi ya. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pekalongan, M. Azmi Bashir menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan KPK ke Kota Pekalongan dalam rangka memberikan sosialisasi kepada para anggota legislatif Kota Pekalongan beserta pasangannya masing-masing. Dari sosialisasi ini diharapkan bisa memperkuat pemahaman mereka terkait hal-hal apa yang tidak boleh dilakukan dan tidak terjerat KKN selama melaksanakan tugas dan kewajibannya menjadi wakil rakyat. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari KPK yang sudah hadir di sini, terus
menyampaikan terkait sosialisasi bagaimana pencegahan itu harus dilakukan dulu oleh KPK, sehingga ini bagian dari kegiatan pencegahan itu oleh KPK. Memang sasarannya yang terutama adalah anggota dewan yang baru, dan memang secara khusus pada hari ini memang memanggil pasangannya, suami ataupun istri dari anggota dewan yang memang berdasarkan data KPK korupsi dari keluarga itu mungkin cukup banyak, sehingga itu menjadi perhatian dan makanya itu dipanggil. Tentu tadi sudah cukup panjang lebar dijelaskan oleh teman-teman dari KPK, dan kami berharap bahwa teman-teman punya pemahaman tentang apa aja sih yang memang tidak boleh dilakukan dan mana saja yang memang bisa dilakukan terkait dengan hal-hal yang bisa masuk dalam wilayah tindak pidana korupsi. Kami berharap dengan adanya sosialisasi pada hari ini, teman-teman anggota dewan bisa lebih paham dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dan bisa lebih mempunyai koridor dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sehingga tidak sampai melakukan tindak pidana korupsi. Kita juga berterima kasih kepada pemerintah Kota Pekalongan, kepada Wali Kota melalui Pak Sekda yang memang sudah selalu aktif membantu kita. Jadi disampaikan juga ada unit gratifikasi di Inspektorat yang memang itu menjadi kanal yang diberikan kepada masyarakat untuk melakukan pelaporan jika memang ditemukan adanya dugaan-dugaan tindak gratifikasi di Kota Pekalongan. Kami juga sebagai pengawas pemerintah Kota Pekalongan juga secara proaktif melakukan kegiatan pengawasan, baik itu yang masukan dari masyarakat, kalau misalnya ada hal-hal yang memang sifatnya korupsi, maupun juga pada saat kita melakukan pembahasan anggaran APBD dan juga pelaksanaannya. Nah, kami berharap bahwa masyarakat Kota Pekalongan juga bisa memberikan informasi jika memang ada hal-hal yang terkait tindak pidana korupsi di Kota Pekalongan. Dan ini ketika masyarakat menyampaikan minimal dari anggota dewan dan pimpinan dewan sudah paham terlebih dahulu koridor-koridor untuk tindak pidana korupsi. Jadi tidak hanya mendapatkan laporan, tapi kita juga sudah memahami dari laporan itu sehingga bisa memfilter laporan-laporan yang ada. Romi Suharto, Batik TV melaporkan.